Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helmina Jana Fitri dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pembelajaran mesin dengan judul klasifikasi genre video game berdasarkan deskripsi teks. Dan pada tugas ini saya membandingkan 3 model, yaitu TF-IDF dan Naive Bayes, TF-IDF dan SVM, serta BERT untuk melihat model mana yang paling baik dalam mengklasifikasikan genre video game dari deskripsinya. Untuk latar belakangnya, genre video game itu sering dipakai oleh orang-orang untuk memilih game yang sesuai dengan minatnya mereka. Tapi masalahnya pada banyak data genre itu tidak selalu muncul dalam bentuk yang singkat, tapi juga disertai dengan deskripsi yang panjang tentang cerita, cara bermain, atau juga fitur game. Nah, kalau datanya itu banyak, pengelompokan manual itu jadi lebih lama, dan hasilnya juga bisa berbeda-beda. Nah, karena itu saya memakai pendekatan supervised learning supaya genre bisa diprediksi otomatis dari teks deskripsinya. Nah, dari latar belakang itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana mengklasifikasikan genre video game dari deskripsi teks, bagaimana performa dari dua model baseline, bagaimana performa BERT jika dibandingkan dengan baseline, dan model mana yang hasilnya paling baik. Sedangkan untuk tujuan dari tugas besar ini yaitu adalah untuk membangun sistem klasifikasi, menerapkan model baseline, menerapkan BERT, lalu juga membandingkan hasil dari semuanya. Setelah itu saya akan menjelaskan dataset dan preprocessing yang digunakan. Dataset yang saya pakai itu berisi 50.000 data game dari Internet Game Database atau IGDB. Dan pada laporan ini, dataset tersebut disederhanakan menjadi 15 genre yang awalnya ada 21 genre. Dan dari seluruh kolom yang ada, saya hanya memakai descriptions sebagai fitur dan random genre sebagai label. Dan setelah itu saya lakukan cleaning text, yaitu mengubah huruf menjadi kecil, menghapus URL, dan karakter yang tidak diperlukan, lalu juga merapikan spasi. Nah, berikutnya, genre saya ubah menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning. Dan yang terakhir, datanya itu saya bagi menjadi data latih dan juga data uji. Dan khusus untuk BERT, data latihnya itu masih dibagi lagi menjadi train dan validation. Di tahap eksplorasi data, saya lihat distribusi genre dan panjang deskripsi. Hasilnya, distribusi genre memang tidak seimbang, dan ada genre yang jumlah datanya itu jauh lebih banyak. Saya juga cek contoh data setelah cleaning supaya memastikan teksnya itu tetap masuk akal. Jadi dari bagian ini saya bisa tahu karakteristik data sebelum masuk ke tahap modeling. Untuk model yang digunakan, model yang pertama itu TF-IDF dan Naive Bayes sebagai baseline yang sederhana. Model yang kedua itu TF-IDF dan SVM yang biasanya lebih kuat untuk data teks. Dan untuk model yang ketiga yaitu adalah BERT yang saya pakai untuk lihat apakah model berbasis konteks bisa kasih hasil yang lebih baik. Untuk alur pengerjaannya itu dimulai dari dataset, lalu pre-processing, split data, training model, dan terakhir evaluasi serta perbandingan hasil. Jadi, semua model itu diuji di data yang sama supaya perbandingannya itu adil. Nah, ini hasil evaluasinya. Jadi, kalau dilihat dari hasil evaluasinya, BERT itu mendapatkan skor F1 yang paling tinggi. Jadi, kalau dibandingkan TF-IDF dan SVM, juga dibandingkan TF-IDF dan Naive Bayes, BERT itu udah ada di atasnya. Sedangkan dua baseline-nya di bawahnya. Jadi untuk kasus ini, BERT jadi model yang paling bagus. Dan untuk kesimpulannya, untuk tugas besar ini, berhasil membangun sistem klasifikasi genre video game berdasarkan deskripsi teks. Dan juga dari 3 model yang diuji, BERT memberikan hasil yang paling baik atau yang terbaik. Sekian untuk presentasinya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk penjelasan kodenya. Di sini untuk bagian awal,
saya pakai untuk import library yang dibutuhkan. Ada library untuk olah data, visualisasi, dan machine learning. Kalau untuk BERT itu saya pakai library Hugging Face. Selanjutnya upload data. Di sini saya upload dataset ke Colab supaya file itu bisa dibaca dari notebook. Lalu load data, jadi udah diupload, saya baca datasetnya ke data frame pakai Pandas. Lalu saya lihat beberapa baris awal untuk memastikan bahwa data itu masuk dengan benar. Langkah selanjutnya itu data understanding, ya, di mana di bagian ini saya cek ukuran data, nama kolom, terus tipe data, nilai kosong dan duplikat. Tujuannya itu supaya saya tahu kondisi awal dari dataset sebelum diproses lebih jauh. Nah, langkah selanjutnya itu pilih kolom utama. Jadi karena fokusnya itu di klasifikasi teks, jadi saya pilih kolom deskripsi sebagai fitur dan juga random genre sebagai label. Setelah itu saya ambil 2 kolom yang dipakai saja supaya dataset itu lebih ringkas dan lebih fokus ke proses berikutnya gitu. Nah, di tahap data cleaning ini saya bersihkan teks, huruf saya ubah ke lowercase, URL dihapus, karakter yang tidak perlu itu dibuang, dan spasinya juga dirapikan. Hasilnya itu saya simpan di kolom baru namanya clean text. Saya juga cek beberapa contoh hasil cleaning supaya tahu hasilnya itu masih wajar. Di tahap ini exploratory data analysis. Di EDA ini saya cek distribusi genre, jumlah genre uniknya, panjang deskripsi, dan juga contoh data. Nah, dari situ kelihatan kalau datanya itu memang tidak seimbang, jadi itu perlu untuk diperhatikan waktu interpretasi hasil modelnya. Selanjutnya label encoding, karena model machine learning itu butuh target dalam bentuk angka, jadi genrenya saya ubah dulu menjadi numeric pakai label encoder. Setelah labelnya udah siap, itu saya bagi data menjadi train dan juga test untuk BERT. Untuk BERT datanya itu masih saya pecah lagi jadi train dan validation supaya proses trainingnya itu bisa dipantau. Ini untuk BERT, ini untuk yang biasa, untuk yang naive Bayes sama naive VM. Selanjutnya untuk evaluasi model yang pertama. Jadi model pertama ini TF-IDF dan naive Bayes. Jadi teksnya saya ubah dulu jadi vektor TF-IDF, lalu diklasifikasikan pakai multinominal naive Bayes. Ini saya pakai sebagai baseline awal. Nah, setelah modelnya itu dilatih, saya prediksi data uji, lalu hitung akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Lalu saya tampilkan confusion matrix supaya kelihatan kelas mana yang paling sering tertukar. Nah, untuk model ini, hasil akurasinya, bisa lihat ini akurasinya 0,4803. Dan untuk F1 score-nya itu sekitar 0,4596. Selanjutnya untuk model yang kedua, itu masih pakai TF-IDF, tapi classifiernya pakai linear SVC. Nah, sebelum evaluasi akhir, saya lakukan tuning parameter dengan grid search CV untuk mencari kombinasi yang terbaik. Jadi di sini saya nggak langsung pakai parameter default, tapi saya cari dulu kombinasi yang paling bagusnya. Ini hasilnya ini. Setelah parameter terbaiknya didapat, modelnya saya latih dan juga diuji di data test. Bisa dilihat bahwa hasilnya itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan naive Bayes, terutama di recall
sama F1 score-nya. Ini untuk confusion matrix-nya, untuk model kedua, dan selanjutnya model ketiga yaitu BERT. Pada bagian ini, yang dimana pertama saya install dulu library yang dibutuhkan, lalu menyiapkan tokenizer dan checkpoint BERT case uncase. Setelah itu, data saya ubah ke format yang sesuai buat training di Hugging Face. Nah, di tahap ini saya juga menyiapkan train, validation, dan test set khusus untuk BERT karena proses trainingnya memang berbeda dari model klasik. Nah, setelah data-datanya itu siap, saya tentukan training argumen, lalu saya jalankan training selama 2 epoch. Nah, dari hasil training itu terlihat loss-nya turun dan metriknya juga membaik. Nah, dari sini saya biarkan model untuk belajar dulu dari data latih, lalu saya pantau hasilnya lewat data validasi. Setelah training itu selesai, saya evaluasi model di test set. Hasilnya itu BERT, dapat lihat bahwa BERT punya performa yang paling bagus dibandingkan 2 baseline yang sebelumnya. Jadi memang lebih cocok untuk kasus ini. Nah, dari hasil evaluasi, BERT memperoleh akurasi, precision, recall, sama F1 score seperti ini yang kurang lebih lebih tinggi dibandingkan dengan 2 baseline sebelumnya. Ini confusion matrix-nya. Tahap selanjutnya itu perbandingan hasil, yang dimana di sini saya menggabungkan semua hasil model ke dalam satu tabel, lalu saya urutkan berdasarkan F1 score-nya. Nah, dari sana juga kelihatan saya urutkan dari F1 score-nya, terus juga dari sini kelihatan kalau BERT itu punya posisi paling atas. Saya juga ini buat grafik akurasi dan F1 score supaya perbandingannya itu lebih gampang untuk dilihat. Nah, kesimpulannya, BERT itu memang lebih unggul dibandingkan dengan 2 baseline yang SVM sama naive bias, terutama karena dia memang menangkap konteks teks dengan lebih baik. Nah, terakhir di sini saya menyimpan hasilnya ke file CSV supaya bisa dipakai lagi kalau nanti dibutuhkan. Oke, jadi secara keseluruhan, model BERT itu memberikan hasil yang terbaik untuk klasifikasi genre video game berdasarkan deskripsi teks. Demikian untuk presentasi tugas besar saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.